kita semua diberkati Tuhan karena kasih karunia Tuhan selalu baru bagi kita setiap hari. Hari ini kita masih tetap di sesi kerendahan hati. Setelah di sesi yang kedua kita sudah mendengar Bapak Gembala membahas tentang sikap-sikap orang yang rendah hati. Dan mari kita lihat dalam Filipi pasal yang kedua, kita baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setiap kita merupakan bagian dari satu komunitas, baik itu dalam keluarga, dalam gereja, maupun dalam bermasyarakat. Nah, satu komunitas akan utuh, akan solid berjalan ketika seluruh anggota itu mengutamakan kesatuan hati. Artinya apa? Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang lain. Salah satu sikap rendah hati adalah ketika kita tidak hanya berfokus kepada diri sendiri, tidak hanya berfokus kepada kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga mementingkan kepentingan orang lain. Sadarkah kita Bapak Ibu yang terkasih, di situasi yang benar-benar luar biasa ini, kita sudah tahu virus corona atau COVID-19 mengajarkan kita, Tuhan ingin melihat kita apakah kita sudah benar menjadi jemaat Tuhan yang memiliki karakter ini, yaitu rendah hati, di mana kita bukan hanya tertuju berfokus kepada diri sendiri. Tidak salah ketika kita memperhatikan kepentingan kita, kepentingan keluarga kita, itu bukan perbuatan yang salah. Tetapi itu bukan semata hanya untuk tertuju kepada diri kita. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana potensi yang ada dalam diri kita ini bisa berguna bagi orang lain. Bapak Ibu jangan berpikir ketika kita mementingkan orang lain, kita memberi bantuan hanya berupa materi, hanya berupa barang. It's okay kalau kita punya uang, kita bisa membantu orang lain lewat materi, lewat uang dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya apa-apa? Apakah itu membuat kita tidak bisa memperdulikan orang lain? Kita ingat, setiap kita diberi talenta oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak punya talenta. Semua manusia punya talenta. Apapun yang Tuhan berikan kepada diri kita, itu bukan hanya untuk kita Bapak Ibu, tetapi itu akan kita bagikan menjadi berkat buat orang lain. Contoh yang paling simpel, senyum kita pun itu dapat memberkati orang lain. Ketika orang lain ada dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegalauan menghadapi virus yang begitu luar biasa ini, dengan senyum kita dapat membangkitkan semangat mereka. Dengan kata-kata motivasi, spirit yang kita bagikan, itu membuat mereka kembali bersukacita. Untuk itu, tidak ada kata kita tidak bisa membantu orang lain. Selama kita hidup, kita tahu kita orang-orang yang sudah dipilih dan diberkati Tuhan. Dengan apapun yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Artinya apa? Kita bukan hanya hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita juga hidup untuk kepentingan orang lain. Apa saja kita bisa beri untuk orang lain ketika itu keluar dari hati yang penuh dengan ketulusan. Mari jemaat Tuhan, hiduplah bukan untuk dirimu sendiri, tapi mari buka mata, buka hati di tengah-tengah situasi yang jahat ini, untuk engkau juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati.